Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas yang mana membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang sedang viral terjadi di sosial media atau di dunia maya gitu ya. Nah, sebelumnya di sini aku mempunyai channel Hikamas yang mana mempunyai nama kontennya yakni kok bisa gitu ya terjadi hal yang seperti itu gitu ya di Indonesia ini gitu. Nah, kasus apa? Kita akan bahas berikutnya. Nah, kasus ini yakni sedang lagi viral di sosial media, yakni mungkin teman-teman juga udah tahu dan juga sudah melihat ya kasus yang mana ada di dua channel berawalan dari Teh Novi mungkin gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan beliau, yakni beliau mempunyai channel terkait dengan ya ingin melakukan hal kepada ODGJ yang ada di jalan gitu ya, dan ya didirikan yayasan untuk ya si orang tersebut mendapatkan kehidupan lebih layak lagi gitu ya, agar dapat terjadi sedia kala kembali gitu ya. Dan di channel Denny Sumargo gitu ya. Nah, nantilah kita akan bahas berikutnya gitu ya. Nah, kita langsung aja bahas kasusnya, yakni kasus yang sedang viral terjadi di Indonesia, yakni kasus berawalan dari channelnya Teh Novi gitu ya. Diangkatlah oleh Teh Novi Pratiwi, yakni ya mendapatkan bahwasannya meminta tolong untuk ya peradilan gitu ya akan orang yang telah menyiram air keras kepada dirinya gitu. Nah, gimana kasusnya atau gimana kronologinya? Berawalan dari salah satu tempat yang berada di daerah Jakarta, yakni sebuah kafe atau sebuah kedai gitu ya, yang dimana itu terdiri dari dua orang. Kita langsung aja sebut ya, karena pelaku sama korban tuh ya nggak lagi inisial gitu ya. Pelakunya ini bernama si Kang Aji gitu ya, Kang Aji, dan si korban ini bernama Kang Agus kayak gitu. Nah, berawalan dari Kang Agus nih mendapatkan laporan dari customer yang juga lagi memesan makanan atau minuman yang berada di kedai tersebut. Nah, posisi Kang Agus ini menjadi seorang atasan atau ya leader lah ya sebutannya gitu ya di satu kafe tersebut. Jadi leader mendapatkan ya apa ya namanya, kayak komplain dari si seorang customer tersebut, mana nih makanannya gitu ya. Nah, mungkin karena memang si Kang Gus ini tersulut emosinya, langsunglah nanya gitu ya, nanya kayak ya si kepada si pelaku ini, si Kang Aji gitu ya, si Kang Aji gitu. Nah, mana nih makanannya, kok nggak dikasih kepada customer, padahal udah mesen dari tadi, kok nggak dikasih gitu ya. Nah, mungkin karena memang Kang Agus ini merasa kurang, si Kang Agus ini lagi moodnya lagi kurang baik, moodnya lagi kurang ya kurang baik dan kurang sependapat dengan dirinya gitu ya. Pada akhirnya ya tersulutlah emosi dan sampai dimarahi kepada si Kang Aji ini gitu ya. Nah, mungkin karena memang ada dendam, mungkin karena memang ada rasa akan membalasnya lagi gitu ya. Dan kejadian yang membuat kita itu kayak kok bisa gitu ya, terjadilah pada hari berikutnya atau pada esok harinya gitu ya. Nah, ini kita kalau yang aku lihat tuh di hari Sabtu gitu ya. Nah, berawalan dari si Kang Agus ini lagi pulang bekerja dari tempat tadi ya, di kedai atau kafenya tersebut. Pulang seperti biasa dengan seorang istrinya, pulang ke kosannya atau ke rumahnya gitu ya. Pulang, nah tiba-tiba ada yang membuntuti, dari belakang motornya gitu ya, karena posisinya menggunakan motor keduanya gitu ya.
ada yang membutuhkan gitu ya, kayak ngeng ngeng ngeng, wah curiga nih, siapa ya yang ada di belakang, mungkin kayak ada rasa feeling gitu ya. Nah tiba-tiba ada salah satu seorang yang memang pakai helm, entah pakai helm atau enggak ya, nanti teman-teman bisa lihat aja di video pertama di channel ini gitu ya, nanti akan ada tayangannya. Nah itu langsung menyiram kepada si Kang Agus ini gitu ya, dan juga seorang istrinya. Nah kalau si istrinya ini terkena cairan ke kakinya gitu ya, ke kaki si istrinya tersebut. Nah si Kang Agus ini sampai dengan kena matanya, sampai dengan meminta tolong, meminta bantuan dan menyebut nama si Kang Aji ini, kayak Aji sakit gitu ya, Aji sakit, yang dikasih yang disiram cairan tersebut kepada si Kang Agus itu, Aji sakit, aduh minta air gitu ya, minta air dah. Dan situlah ya pada hari Sabtu dan sore-sore menjelang maghrib itu banyak yang menolong gitu ya, dari para warga, para tetangga atau para yang ada di sekitar di sana gitu ya, ya disiramlah dengan air. Nah setelah itu ya mungkin karena memang sangat panas, cairannya juga cepat bereaksi, akhirnya dibawalah ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut, atau dibawa klinik. Pertama itu dibawa klinik dulu ya teman-teman, dibawa klinik. Nah, setelah itu ternyata harus dirujuk nih ke rumah sakit karena memang cairannya ini ya memang harus bisa ditangani cepat-cepat gitu ya. Nah pada akhirnya singkat cerita ya, dan aku lihat di media tuh 90% dari yang disiram oleh si pelaku Kang Aji ini ya 90% itu gak balik ke normal lagi, atau ya udah jadi mengalami pembutaan secara maksimal gitu ya. Nah ketika di interview di salah satu podcast di Denny Sumargo gitu ya teman-teman, nah itu memang ya itu mungkin teman-teman bisa udah lihat juga ya, itu sangat miris ya, terjadi matanya itu sampai ya mungkin nanti teman lihat aja di channelnya gitu ya. Nah itu sampai ya udah sampai ya terlihat kelopak matanya gitu, sampai udah ya ininya kurang baik lah ya posisinya gitu ya dari mata tersebut gitu. Nah makanya buat teman-teman gitu ya yang saat ini sedang bekerja menjadi seorang karyawan atau atasan atau sedang bos, karena roda itu terus berputar gitu ya. Kadang kita jadi bos, kadang kita jadi bawahan, kadang kita jadi anggota, kadang kita jadi seorang ketua. Nah ketika kita mendapatkan ketika kita mendapatkan perlakuan dari seorang bos dulu ya, kita perlakukan sebagai seorang bos kepada seorang ya bawahan atau seorang karyawan, ya bagaimana kita tuh menegur, bagaimana kita untuk menasihati dengan cara yang baik. Contohnya Rasulullah gitu ya, ini aku langsung aja, Rasulullah SAW itu ketika menegur seseorang ya dibawalah orang tersebut ke lain atau di ruangan yang cukup tertutup, karena istilahnya tuh ya 4 mata gitu ya, si kita dengan si orang tersebut. Mungkin gitu ya, karena si Kang Aji ini atau di situasi tersebut memang lagi banyak orang, nah pada akhirnya dia tuh ada rasa dendam, kayak kok gue dimarahin, padahal gue tuh emang udah benar melakukan kerjaan tersebut gitu ya. Dan juga mungkin karena banyak orang jadi kayak merasa wah gue akan balas nih perlakuan si Kang Agus ini gitu ya dengan cara yang lain gitu. Nah kayak gitu, jadi teman-teman ya jaga lisanlah, karena ya lisanlah yang sangat membuat kita tuh melakukan, kita kan yang tahu gitu ya orang tuh melakukan apa ketika itu menyampaikan lisan yang kurang baik kepada orang lain gitu ya. Nah contohnya ini tadi yang Kang Agus dengan Kang Aji ini gitu ya. Dan ketika kita menjadi seorang karyawan atau sebagai seorang bawahan yang sedang bekerja, ya udah, maksudnya bukannya udah kayak kita terima nggak apa-apa perlakuan tersebut dari si orang atasan atau seorang bos kepada diri kita gitu ya. Nah kita terima aja, tapi kita balas dengan cara yang lain gitu ya, dengan cara dibukul, jangan kita dengan cara yang baik gitu, dengan cara misalkan dengan prestasi kita, dengan kinerja yang cukup baik, yang cukup melesat gitu. Dan kita buktikan bahwasanya kita punya prestasi, kita memiliki hal-hal baik di bidang yang lain, dibanggakan dari
diri kita dan kita tunjukkan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita gitu ya. Nah makanya di banyak situasi sekarang gitu ya, mungkin karena memang si Aji ini memang berumur 18 tahun ya, masih SMA SMK ya, perpindahan antara ingin kuliah gitu, jadi masih labil lah sebutannya gitu ya, atau masih ABG, yang mana ya akhirnya tersulut emosi lah, makanya bisa terjadi hal tersebut gitu ya. Makanya ya udah kita terima dan kita balas dengan hal lain, hal yang lebih ciamik, hal lebih sempurna, balas dengan kebaikan, balas dengan kerja kita yang lebih baik lagi kepada si orang yang telah menyakiti hati kita, menyakiti diri kita dengan ucapan, dengan lisan, dengan hal-hal yang menurut kita tuh ya, bahwa orang yang telah mempersepsikan pada diri kita itu salah gitu ya. Kita berikan dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang bikin orang itu kayak wah, akhirnya mereka tuh tepuk tangan kepada diri kita akan prestasi yang telah kita lakukan, prestasi yang kita buat gitu ya teman-teman, kayak gitu. Nah tapi ada yang bikin mencengangkan kembali nih teman-teman, ketika kasus ini kembali viral, ketika ya tadi kan sudah aku cerita gitu ya teman-teman, berawalan dari Tenopi yang dimana tuh ya pada akhirnya kan istilahnya tuh si Kang Agus ini menceritakanlah kronologinya, menceritakanlah ya kejadian tersebut yang aslinya dilakukan kepada Kang Agus dengan si Kang Aji ini gitu ya. Nah diceritakan tentunya sebagai seorang yang memiliki channel, seseorang yang memiliki power yang cukup banyak, relasi dengan orang artis, dengan seorang influencer, dengan seorang yang berpengaruh di dunia sosial media, mempunyai banyak mungkin harta, memiliki banyak simpati untuk dilakukan, ya akhirnya kita sebagai seorang yang ingin membantu ya dengan cara ya tolonglah ini dengan cara dibuka donasi gitu ya teman-teman. Nah tapi kita ceritakan dulu lah ya, tapi ini jangan dulu. Nah dibuka donasi oleh Tenopi, dan juga itu dari ya yayasan Tenopi dan juga dari rekening dari si Kang Agus ini gitu ya. Dibukalah donasi untuk penyembuhan dari mata Kang Agus ini. Semoga adalah mukjizat gitu ya dari Allah, untuk dengan cara donor mata atau dengan hal-hal lain yang mungkin bisa menjadikan melihat dunia secara lebih luas lagi, melihat dunia ini lebih ya terang lagi gitu ya penglihatannya dari si Kang Agus ini. Dan dibantulah dengan channel dan menceritakanlah kepada Kang Denny Sumargo gitu, atau Kak Denny Sumargo. Nah di podcastnya gitu ya, di podcastnya ceritakan dari awal sampai akhir, dan akhirnya kayak dibukalah donasi juga di channel tersebut, karena memang ya cukup banyak power juga ya ketika Kang Denny Sumargo ini memiliki sebuah channel yang banyak yang menonton, seperti podcast Close the Door gitu ya, cukup banyak berpengaruh dan menolong orang lain untuk melakukan hal kebaikan, misalkan dengan donasi, dengan cara ya bantuan lah, dengan cara yang bisa dilakukan oleh si netizen atau dengan orang-orang yang memiliki harta yang berlebih, atau orang-orang yang cukup dermawan gitu ya sebutannya gitu, cukup dermawan untuk membantu dari pengobatan Kang Agus ini gitu teman-teman. Nah terkumpullah dana ini sebesar tembus gitu ya, sampai 1,5 miliar rupiah. Masya Allah, tabarakallah gitu, alhamdulillah. Akhirnya banyak juga gitu ya yang berdonasi, yang melakukan bantuan kepada si Kang Agus ini. Ya alhamdulillah, aku merasa senang gitu ya. Dan juga mungkin dari Tenopi dan juga Kang Denny Sumargo itu merasa senang akan ya banyak yang melakukan simpati akan pengobatan dari si Kang Agus ini. Tapi sebenarnya gitu ya teman-teman, kalau misalkan nih aku sebagai donatur melihat dari si Kang Agus, ya aku berekspektasi bahwa uang ini akan digunakan untuk pengobatan. Iya nggak sih teman-teman? Iya kan? Ketika kita donatur nih, ketika kita misalkan contoh kecilnya aja, ada teman sekelas kita ketika kita masih kuliah gitu ya, atau kita masih di SMA, di SMK, di SMP, atau di SD, bahkan di TK, ketika teman kita ada yang sakit atau orang tua lagi ada yang meninggal teman kita gitu ya, atau lagi sakit lah ya tentunya. Nah
ya kita berdonasi kan, kayak nih untuk pengobatan kita berdonatur nih untuk pengobatan si anak ini, untuk ya agar pulih kembali dari sakitnya gitu ya. Misalkan dengan berdonasi 2.000 lah, 1.000 lah, 5.000 lah. Pada saat masih SD SMP kan kita hanya bisa berdonasi Rp1.000 atau Rp2.000 lah ya teman-teman. Nah contoh kecil seperti itu, hal sederhananya seperti itu gitu ya. Nah ya ketika kita berdonasi tentunya untuk pengobatan dari si Kang Agus ini, untuk biar lebih sembuh dan lebih pulih lagi, akan penglihatan yang lebih ceria lagi melihat dunia ini dengan lebih luas lagi gitu ya teman-teman. Tapi 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 yang bikin kok bisa lagi gitu ya teman-teman, kok bisa, yakni Kang Agus ini memanfaatkan uang donasi ini dengan cara yang kurang baik. Maksudnya seperti apa, Kam? Nah jadi ya kita nggak menyalahkan Kang Agus juga, mungkin karena memang persepsinya masih kurang sependapat dan juga kurang ada informasi, mungkin gitu ya, dari kedua belah pihak, dari Tenopi dan juga si Kang Agus ini. Jadi ada miskomunikasi di sana gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya digunakanlah uang donasi ini dengan hal-hal yang lain, dengan cara bayar hutang dari si Wawa atau bibinya lah, terus juga dengan cara ya hutang dari yang lain lah dipindahkan dengan ke bank yang lain lah agar dipindahkan. Nah padahal awalan niat ketika kita menolong seseorang yakni untuk pengobatan ya teman-teman, iya nggak sih, ya kan, untuk pengobatan agar mati ini bisa kembali normal lagi, atau ada sedikit donasi lah untuk untuk mengobati, membayar uang 1,5 ini untuk pengobatannya. Misalkan contohnya ketika ingin berobat nggak ada mobil, nah itu bisalah dengan si uang tersebut, dengan Grab atau dengan ojek online lah gitu ya. Atau misalkan mau beli mobil digunakan tersebut, ya nggak apa-apa aja. Nah maksud dari Tenopi ini adalah transparansi gitu ya teman-teman. Transparansi uang 1,5 tuh kemana aja, karena beliaulah memang yang pertama kali mengangkat kasus ini agar banyak yang membantu, banyak yang menolong. Tapi yang bikin Tenopi kecewa adalah uang ini kok nggak ada transparansinya ya teman-teman gitu ya, nggak ada transparansinya kepada yayasan dari yang Tenopi bikin atau dari Tenopi pribadi gitu ya. Kenapa malah seperti itu gitu ya, mungkin juga paham gitu ya, malah digunakan hal lain. Nah makanya yuk teman-teman ya memang ya gitu ya, kita ketika ada uang kita banyak hal-hal kita menjadi tergoda gitu ya. Misalkan kita melihat orang nih, wah kok dia tuh punya iPhone ya, padahal diri kita tuh banyak hal pribadi kita yang masih kita untuk perlukan, apa yang kita butuhkan. Misalkan nih kita melihat teman kita menggunakan iPhone gitu ya, wah pengen nih kita beli iPhone gitu ya, pengen nih kita beli iPhone seperti teman kita yang samping gitu ya udah punya iPhone gitu ya. Tapi sebenarnya jadi kita tuh masih belum pingin di sana, kita tuh masih belum membutuhkan, bukan pingin ya, belum membutuhkan hal tersebut gitu ya. Karena ya misalkan aku masih kurang sehat, aku lagi ya pengobatan, misalkan kakiku cedera gitu ya, tuh butuh diurut atau diapain gitu ya. Nah tapi aku malah lebih baik ke hal yang lain, hal yang aku inginkan, bukan hal yang aku butuhkan gitu ya. Makanya teman-teman, uang lah sebenarnya bisa merubah diri kita berbagai macam cara gitu ya, dengan cara ya tadi seperti Kang Agus ini gitu ya. Jadi yuk coba teman-teman kita kembali lagi ke pribadi kita, ke ya seperti kita nggak punya uang gitu ya, kepada pribadi kita yang juga mendalami apa sih makna dari kehidupan kita sekarang gitu ya. Apakah dengan uanglah kita menjadi bahagia, dengan uanglah kita menjadi seseorang yang nauzubillah min dzalik gitu ya, berubah menjadi hal yang sombong lah dengan cara takabur, beli ini itu dan lain sebagainya, tapi tanpa melihat apa yang kita butuhkan sekarang gitu teman-teman. Jadi yuk teman-teman kita kembali lagi
kita reminder lagi diri kita agar bisa menjadi pribadi yang baik lagi. Dan ya saat ini sih sebenarnya tadi pagi gitu ya, aku lihat kasusnya tuh lagi berjalan, dan juga lagi Kang Agus nih mendapatkan ya apa ya namanya lawyer gitu ya, atau pengacara untuk melawan dari Tenopi. Padahal ya aku sejujur ya, harusnya Kang Agus yang, maaf ya Kang Agus, mungkin Kang Agus nonton video ini malu gitu ya, malu akan Tenopi yang udah angkat kasusnya. Tapi kenapa Kang Agus nih malah membalas dengan cara menggunakan lawyer atau menggunakan pengacara untuk melawan hukum dari Tenopi gitu ya. Jadi kayak, wah teman-teman, yuk coba kita beri dukungan lagi kepada Tenopi, beri dukungan lagi kepada Tenopi, dan juga Kang Denny Sumargo gitu yang sudah mengangkat kasus ini menjadi viral, menjadi lebih terang lagi. Dan juga buat Kang Agus, semoga bisa sadar, bisa kembali lagi ke orang yang mungkin seperti awalan yang meminta tolong kepada Tenopi gitu ya, dan juga melihat kebaikan dan kata terima kasih akan apa yang telah dibantu oleh seseorang. 3 kata teman-teman, 3 kata yang buat orang tuh berubah atau orang tuh berpengaruh. Maaf, minta maaf, minta tolong, dan kata terima kasih gitu ya teman-teman. Jadi inilah kata yang cukup ini ya, membuat kita tuh kata yang cukup kita tuh kayak magic banget ya. Ketika kita nggak bilang terima kasih, ya itu orang tersebut ya akan merasa, kok orang ini nggak ada kata terima kasih banget ya kepada kita, padahal kita udah nolong gitu ya. Makanya yuk coba kita reminder lagi pada diri kita untuk tidak seperti itu, dan ya kembali ke diri kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya, dan melihat dari segala sisi hal baik yang orang lakukan kepada diri kita gitu. Oke, mungkin seperti itu aja cerita atau kok bisa pada kali ini. Semoga kita mengambil banyak pelajaran pada kasus yang sedang viral pada belakangan ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak pelajaran dari channel ini. Dan kalau teman-teman yang ingin mau memajukan yang ini, boleh bantu dimajukan ya. Dan juga mohon maaf kalau misalkan aku masih buat video yang seperti ini gitu ya teman-teman, karena teman-teman ini channel yang masih baru, dan semoga aku bisa berprogres lagi dengan menggunakan ya alat yang lebih canggih lagi gitu ya, dengan cara ya ada alat berdiri lah atau apa gitu ya nantilah. Semoga bisa membeli hal lebih proper lagi untuk memajukan channel ini. Terima kasih teman-teman sudah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.